Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Musu, NIM 16230300047, kelas B regular sore. Pada video ini saya akan membahas isi review buku ketiga pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Pada video ini saya akan membahas tentang kebijakan sosial dan publik penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Pada awal buku ini membahas tentang definisi penyakit Alzheimer atau AD dan membedakannya dari demensi lainnya. AD adalah gangguan otak progresif dan irreversibel yang secara bertahap merusak usia seseorang yang mempengaruhi ingatan, penilaian keterampilan penalaran, kepribadian, autonomi, dan fungsi tubuh. Meskipun penyebabnya tetap ada tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur, kerusakan neuron jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik, dan hilangnya sinapsis atau koneksi saraf melalui mana pesan diteruskan dari neuron ke neuron. Neuron juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer onset lambat. DA pada dasarnya adalah penyakit lansia dewasa, meskipun gejala pertama yang terlihat dapat terjadi lebih awal. AD awal onset atau EAD kadang-kadang dapat mempengaruhi orang-orang muda berumur 30, tapi ini jarang terjadi. Ketika AD berjalan dalam keluarga, itu disebut penyakit Alzheimer keluarga. Penyebab yang mendasari dan faktor risiko spesifik untuk DA tetap ada, tidak jelas meskipun investasi penelitian, kriteria dan pedoman ini memperbarui yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh Institut Gangguan Neurologis dan Stroke Nasional dan AA. Itu kriteria dari versi sebelumnya didasarkan terutama pada penilaian klinis dokter tentang penyebab gejala individu seperti yang dijelaskan oleh individu dan anggota keluarga, hasil tes kognitif, dan umum penilaian neurologis kriteria, baru menggabungkan 3 yang penting perubahan. Pertama, mereka mengidentifikasi 2 tahap DA, gangguan kognitif ringan atau MCI akibat DA dan demensi akibat DA. MCI adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan yang ringan namun dapat diukur dalam kemampuan berpikir yang terlihat oleh diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak mempengaruhi kapasitas untuk aktivitas sehari-hari. Sekitar 15-20% orang berusia 65 atau lebih memiliki MCI. Orang dengan MCI khususnya yang melibatkan masalah memori lebih mungkin mengembangkan AD daripada mereka yang tidak memilikinya. Berikutnya, konteks kebijakan publik pendanaan dan kebijakan inisiatif. Pada bab yang kedua ini menguraikan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan konteks penyakit Alzheimer dan merangkum berbagai macam masalah di sekitarnya. Ini memeriksa mengapa AD berjanji untuk menjadi tantangan kebijakan bertahan jauh di masa depan karena prevalensi dan biaya ekonominya meningkat. Kebijakan utama AD yang meliputi 1. Pendanaan penelitian. Kebijakan pendanaan sangat penting untuk penelitian tentang penyebab AD, cara pencegahannya, cara mendeteksinya secara dini dan akurat, dan bagaimana memperlambat jika tidak menyembuhkan itu. Kedua, perawatan kesehatan. Kebijakan pembayaran dan fungsi regulasi di Medicare dan Medicaid memiliki implikasi langsung bagi orang yang hidup dengan AD yang adalah pengguna perawatan akut terberat. Ketiga, layanan dan dukungan perawatan jangka panjang. Kebijakan pembayaran untuk pembibitan rumah dan strategi untuk mendukung kehidupan komunitas adalah mental untuk pasien DA. Sekitar 75% diantaranya akan menghabiskan waktu di panti jompo pada tahap tertentu.
Yang keempat, kesehatan masyarakat. Mengatasi gaya hidup sehat dan faktor risiko serta pendidikan ini penting untuk pendekatan kesehatan masyarakat dalam mengelola meningkatnya beban AD. Yang kelima, perumahan dan layanan masyarakat. Penting bagi masyarakat yang ingin tetap di rumah, mereka bersedia berbagai macam layanan termasuk perawatan pelabuhan, penitipan dewasa, dan pusat lansia. Layanan ini lebih murah daripada perawatan di panti jompo, tapi kurang terlihat oleh pembuat kebijakan federal karena mereka terutama diatur di tingkat lokal. Yang keenam, tenaga kerja. Kebijakan baru diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam memastikan tenaga kerja yang kompeten dan memadai, terutama untuk pengasuh langsung seperti asisten perawatan pribadi. Berikutnya, pengambilan keputusan di akhir untuk Alzheimer penyakit lintas budaya. Berbagai kebijakan dalam masalah etika berurusan dengan pengambilan keputusan di akhir hidup pasien Alzheimer. Hal ini menganalisis masalah termasuk perawatan menahan atau dengan menggambar hidrasi dan pemberian makanan buatan, antibiotik, dan perawatan lainnya. Merawat seseorang dengan AD di akhir hayat menimbulkan tantangan unik karena berbeda dengan kanker dan penyakit kronis lainnya. Seseorang dengan DA pada tahap tertentu akan kehilangan kemampuan kognitif, fungsi, dan kapasitas. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat membuat keputusan pendapat tentang perawatan dan pengobatan mereka atau mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka periode yang berlarut-larut saat kematian mendekat. Pengambilan keputusan di akhir hidup tetap menjadi kebijakan yang sangat emosional. Kos dan kawan-kawan pada tahun 2006 melakukan penelitian dengan menyimpulkan bahwa ada beberapa budaya yang signifikan mengenai kemajuan perencanaan perawatan dan pengambilan keputusan akhir yang menghadirkan tantangan besar untuk penyedia perawatan kesehatan. Misalnya, arahan muka, yaitu umumnya diterima di negara barat dan memiliki sedikit relevansi atau tidak ada relevansinya dengan negara lainnya. Mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan penggunaan selang makanan kepada pasien DA. Demikian pula, model perawatan kesehatan di Amerika Serikat yang menghargai otonomi dalam pengambilan keputusan medis tidaklah mudah diterapkan pada beberapa kelompok ras dan etnis. Masih ada perbedaan besar lintas budaya mengenai komunikasi berita yang buruk, lokus keputusan Sions, dan sikap terhadap arahan muka. Jadi, berbeda dengan file penekanan pada pengungkapan kebenaran di Amerika Serikat, profesional perawatan kesehatan di negara lain sering menyembunyikan diagnosis kritis dari pasien di luar rasa hormat untuk menghormati atau potensi bahaya bagi pasien. Ini adalah praktik umum dalam budaya Asia untuk penyedia layanan kesehatan untuk tidak mengungkapkan kebenaran penyakit. Tanggung jawab ini memberitahu penyakit kepada keluarga, tetapi seringkali saling diam antara pasien dan keluarga menyembunyikan kebohongan ketika membahas masalah medis dan kurangnya komunikasi. Keputusan dari CPR menahan atau menarik pengobatan dan memperpendek aktif proses sekarat semua mencerminkan perbedaan yang signifikan secara statistik di antara daerah yang sebagian besar dapat dikaitkan dengan faktor budaya. Studi lain diambil dari kumpulan data
yang sama menemukan pemotongan terjadi lebih sering daripada penarikan. Selain itu, dengan meningkatnya keragaman budaya di negara-negara barat, mungkin ada perbedaan budaya dan nilai yang kuat di setiap negara, penting dalam menentukan kebijakan air hidup untuk pasien DA. Sebagai tambahan, struktur sosial, terutama pentingnya keluarga dan peran wanita, dapat menjadi pusat perawatan pasien DA stadium akhir dan dalam pengaturan batas-batas perawatan tersebut. Sekian dan terima kasih video dari saya.